Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi adana lihaza wa makunna linahtadiya laullah hadanahu. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan nikmatnya kita telah dapat berkuliah secara daring ini. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita junjung tinggikan buat arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengubah akhlak manusia dari akhlak jahiliyah seperti akhlak yang cerdas seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 tematik terpadu akan menampilkan hasil diskusi kami, yang mana kami beranggota berempat. Yang pertama Indah, yang kedua Cindy Febriani, yang ketiga Reza Fitri, dan yang keempat Randika Pratama. Baiklah, penyampai materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Asma Indah pada Saudari Semindah. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk materi yang pertama, yakni mengenai sifat materi yang dipadukan. Menurut tim pengembang PGSD dalam Asap Handayani dan Novi 2016, jika ditinjau dari sifat yang dipadukan, maka ada dua macam bentuk implementasi pembelajaran terpadu. Itu yang pertama, pembelajaran terpadu dikatakan bersifat bidang studi. Yang dipadukan adalah materi-materi yang satu bidang studi. Yang kedua, pembelajaran antar bidang studi merupakan pembelajaran yang memadukan pokok bahasan dengan bidang studi lain. Suatu pembelajaran yang memadukan matematika dengan bahasa. Pembelajaran terpadu yang memadukan konsep atau subkonsep, pokok bahasan atau subpokok bahasan, bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lainnya, dikatakan pembelajaran terpadu. Suatu pembelajaran yang memadukan matematika sebagai pembelajaran terpadu juga bisa terjadi antara IPA, IPS, matematika, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang cara pemaduan materi. Di dalam melaksanakan pembelajaran terpadu, guru terkadang masih memperhatikan secara tegas batas-batas antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Namun, kadang-kadang pula batas antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya sudah sangat samar, hampir seperti tidak ada sekat yang membahasnya. Selanjutnya, dalam praktiknya, jika suatu tema telah ditetapkan, maka guru bersama siswa mengkaji tema tersebut dari sudut pandang masing-masing bidang studi. Berdasarkan tema tersebut, guru bersama siswa menentukan unsur-unsur bidang studi yang harus ada tumpang tindih dengan bidang studi lainnya. Jika suatu tema telah ditetapkan, misalnya banjir, siswa diajak mempelajari aspek matematika, aspek PS dari banjir tersebut tanpa memperhatikan keterkaitan antar apa yang dipelajari dalam matematika, IPA, dan IPS. Menurut tim pengembang PGSD dalam Asap Handayani 2000 dan Novi 2016, dalam pembelajaran terpadu, guru dan siswa menentukan unsur-unsur bidang studi yang bisa dipelajari tanpa harus ada tumpang tindih dengan bidang studi lainnya. Siswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui aspek masing-masing bidang studi, melainkan harus mengordinasikannya sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh. Lanjut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Asma Indah yang telah menyampaikan materi pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cindy Febriani. Kepada Saudari Cindy Febriani, saya persilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator. Saya Cindy Febriani akan menyampaikan materi mengenai ragam pembelajaran terpadu ditinjau dari waktu pelaksanaan pembelajaran terpadu. Menurut tim pengembang PGSD dalam Asep, Handayani, dan Novi tahun 2016, waktu pembelajaran terpadu bisa bermacam-macam. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan waktu tertentu, yaitu apabila materi yang diajarkan cocok diajarkan secara terpadu,
Pembelajaran terpadu dapat dilaksanakan sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Pembelajaran terpadu masih dibagi menjadi 3 model, yaitu model pembelajaran tematik, keterpaduan intra, bidang studi, dan inter bidang studi. Pembelajaran terpadu dapat pula dirancang secara periodik, misalnya pada akhir pekan, setiap akhir caturwulan, dan lain sebagainya. Waktu-waktu pelaksanaannya telah dirancang secara pasti. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran terpadu dapat pula dilakukan seharian penuh. Selama 1 hari penuh, tidak ada pelajaran bidang studi, yang ada hanyalah siswa yang belajar sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itu, tidak perlu heran apabila dalam pembelajaran terpadu yang sedemikian dikenal dengan istilah integrated day atau hari terpadu. Selanjutnya ada ragam pembelajaran terpadu ditinjau dari perencanaan pemaduan pembelajaran terpadu. Menurut tim pengembang PGSD, dalam ASEP Andayani dan Novi tahun 2016, pembelajaran terpadu ada kalanya terjadi melalui proses perencanaan yang matang, namun ada kalanya terjadi secara spontan. Guru dapat merancang sejak awal pembelajaran terpadu yang segala aktivitasnya diarahkan untuk menciptakan keterpaduan. Guru dapat memilih tema yang dapat menjadi paying untuk memadukan beberapa bidang studi dan menyusun kegiatan belajar sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya, guru dapat memilih tema atau peristiwa otentik atau dapat melakukan pemilihan dengan dilakukan secara bersama dan disetujui oleh murid, yang dapat menjadi paying untuk memadukan berbagai konsep, materi, teori dalam mata pelajaran bersangkutan atau dalam mata pelajaran lain, serta menyusun berbagai kegiatan berdasarkan tema tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Reza Sapitri. Pada Saudari Reza Sapitri, saya persilakan. Terima kasih, operator. Selanjutnya, unsur-unsur pemicu keterpaduan pelajaran terpadu. Guru juga dapat melaksanakan terpadu dengan lingkungan, masyarakat, kegemaran anak, peristiwa otentik yang terjadi di lingkungan sekitar untuk dipilih sebagai topik pangkal pelajaran terpadu. Berdasarkan guru dapat menyesuaikan kurikulum hasil analisis digunakan menyusun fokus yang mengarahkan kegiatan, menata urutan kegiatan belajar, pemilihan sumber belajar, bagian tugas, dan sebagainya. Keseluruhan kegiatan dilaksanakan melalui pendapat guru dan murid. Sekian penyampaian materi dari saya kepada moderator. Ketiga, materi selanjutnya saya sendiri, yang mana selanjutnya itu kefleksibelan dan persyaratan pembelajaran terpadu. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran terpadu, beberapa hal yang diperlukan antara lain adalah yang pertama, kejelian profesional guru dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai kemungkinan arahan pengait konseptual intra ataupun antara bidang studi, pengusaha material dan metodologi terhadap bidang studi yang perlu dikaitkan. Selanjutnya, wawasan kependidikan yang mampu membuat guru selalu waspada untuk memanfaatkan setiap keputusan dan tindakannya untuk memberi turunan nyata bagi pencapaian tujuan untuk pendidikan, dampak instruksional dan dampak pengiring. Selanjutnya, guru menyadari pembelajaran bukanlah menumpukan dan penguasaan materi, akan tetapi sesuatu upaya memperoleh berbagai kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan, memperoleh, dan memperkuat informasi ilmiah.
Sekianlah penyampaian materi dari kelompok 1. Jika ada penambahan dan pertanyaan, disilakan kepada forum diskusi di e-learning pada saat jam perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.